Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia pada 10 November 2020. Rencananya Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia bersama keluarganya. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke tanah air pada 10 November 2020. Rencananya, ia bersama keluarganya akan terbang pada Senin 9 November 2020 sekitar pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Diperkirakan ia akan tiba di tanah air sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat esok harinya. Setelah tiba di tanah air, Rizik akan langsung ke kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta untuk beristirahat. Yaitu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020. Insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020 saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Sebelumnya, video pengumuman kembalinya Rizik Syihab ke tanah air viral di media sosial. Di hadapan pendukungnya, Rizik bicara terkait kepulangannya bersama keluarga ke tanah air. Karena walau bagaimanapun di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Kabar kepulangan Rizik ke tanah air bukan kali ini saja beredar. Sejak berada di Arab Saudi pada April 2017 dan terganjal masalah overstay visa hingga isu pencekalan, 6 kali sudah Rizik dikabarkan akan kembali ke Indonesia namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Polri mengimbau simpatisan Rizik Syihab melakukan penjemputan dengan tertib jika Rizik Syihab jadi pulang pada 10 November nanti. Sementara terkait status hukum Rizik Syihab, Polri masih menunggu laporan dari penyidik. Seperti kemarin kami sampaikan terkait dengan HRS, ya silakan saja kalau memang beliaunya kembali ke Indonesia. Tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Kalau status perkaranya HRS, kami sedang koordinasikan, ya. Bagaimana nanti hasilnya tentunya kami tunggu dari penyidik. Massa yang berunjuk rasa di depan gedung Kedubes Perancis bubar pada Rabu siang. Unjuk rasa berjalan tertib selama kurang lebih 1 jam. Bersihkan dan masukkan ke kantong sampah. Usai massa membubarkan diri di Jalan MH Tamrin, petugas gabungan kembali membuka jalan. Sebelumnya, Jalan Raya MH Tamrin ditutup sementara selama aksi demo berlangsung di depan gedung Kedubes Prancis Indonesia. Pengunjuk rasa mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron karena ucapan pidatonya terkait karikatur Nabi Muhammad dan kebebasan berekspresi yang dinilai menyinggung umat muslim seluruh dunia. Massa memenuhi Jalan MH Tamrin dengan membawa mobil komando. Para demonstran membawa berbagai poster, diantaranya menuntut hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad SAW. Selain personel gabungan TNI dan Polri, mobil barakuda, water cannon, dan pagar berduri juga sudah disiapkan agar demo berlangsung tertib. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tak patuhi protokol kesehatan, puluhan warga yang melintas di Jalan WR Supratman, Pondok Ranji, Tangerang Selatan mendapat sanksi sosial. Uniknya, sanksi sosial kali ini berupa mengayuh becak memutari komplek perumahan sejauh 2 km. Mereka adalah para pelanggar protokol kesehatan yang sedang menjalani sanksi sosial dari petugas Satpol PP Kota Tangerang Selatan. 20 orang pelanggar protokol kesehatan di kawasan Jalan WR Supratman, Pondok Ranji, Tangerang Selatan harus mengayuh becak memutari komplek perumahan sejauh 2 km. Uniknya, para pelanggar harus mengayuh becak dengan penumpang para pemilik becak.
Sulitan nggak tadi? Hah? Sulit nggak tadi? Oh, emang Bapak nggak pernah narik beca gitu? Ya, nggak pernah. Tadi Bapak nggak pakai masker? Ya. Lupa. Tadi dari arah mana mau kemana tadi Bapaknya? Hah? Dari arah mana mau kemana? Nggak mau ke sini. Terus nggak pakai masker? Iya. Dihukum suruh narik beca? Iya. Besok-besok kapok nggak gini? Oh ya takut ya. Baru kali ini saya biasanya bawa. Oh, biasanya bawa. Sanksi sosial tidak berakhir dengan hanya mengayuh beca saja. Para pelanggar juga harus membersihkan warung makan di kawasan Jalan WR Supratman. Kalau untuk provinsi sendiri sampai saat ini kita masih melakukan sanksi yang sifatnya sanksi sosial, belum ke sanksi administrasi, karena kita juga ada ketentuan berapa kali dia sampai melakukan dan berulang-ulang baru kita kenakan sanksi administrasi. Dari data Satuan Gugus Tugas Provinsi Banten, sebanyak 2.400 warga diberi sanksi sosial karena tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pesta perayaan ulang tahun ke-38 Ketua DPD Partai di Sulawesi Tenggara beredar di sejumlah sosial media. Pesta yang dihadiri banyak orang di sebuah hotel di Kendari akhir Oktober lalu digelar di tengah pandemi. Video perayaan ulang tahun Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara di tengah pandemi beredar di sejumlah media sosial. Pesta ulang tahun yang dihadiri banyak tamu mengabaikan protokol kesehatan. Pihak manajemen hotel menduga aturan pelarangan berkumpul sudah tidak berlaku lagi. Event tersebut sebenarnya mungkin sudah di luar, saya berkata mungkin ya, jadi mungkin sudah di luar dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi bahwa pelarangan perkumpulan orang banyak itu sudah tidak diberlakukan lagi, dan kemudian jika memang akan diberlakukan harus bersurat ke tim gugus. Saya pikir itu sudah tidak diberlakukan lagi karena pelarangan itu berlaku sejak kurang lebih dari 1 minggu lalu itu sudah selesai. Sementara Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Ridwan Badalah mengatakan Pergub larangan berkegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa di masa pandemi belum berakhir. Namanya peraturan itu selama belum ada peraturan yang menggantikan tetap berlaku peraturan itu. Saya kira begitu. Tetap berlaku peraturan, mungkin imbauan ya. Ketua DPD Partai Gerindra saat dikonfirmasi melalui sosial media menjelaskan pesta ulang tahun tersebut sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satunya membatasi tamu undangan yang datang pada acara tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah calon jemaah umroh di Pemalang, Jawa Tengah mulai mendatangi kantor imigrasi untuk membuat paspor. Warga diminta terapkan protokol kesehatan saat masuk ke area kantor imigrasi. Sebelum masuk kantor imigrasi kelas 1 Pemalang, warga yang akan membuat paspor harus menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan hingga menjaga jarak saat menunggu antrian. Di masa pandemi ini, pihak imigrasi Pemalang juga membatasi jumlah pembuatan paspor maksimal 50 setiap harinya. Menurut Humas Kantor Imigrasi Pemalang, dengan mulai dibukanya umroh, jumlah pembuatan paspor mulai meningkat. Untuk hindari kerumunan, pihak imigrasi menyediakan program Easy Paspor, yaitu calon pembuat paspor bisa meminta petugas datang untuk pembuatan paspor secara kolektif. Jadi mungkin ada para warga di sini, mungkin dari perkantoran atau mungkin dari perkumpulan bisa membuat permohonan kepada kami. Nanti kita akan melakukan jemput bola. Kenapa melakukan itu, Pak? Jadi ini untuk memudahkan, karena juga dalam keadaan pandemi kita juga mengurangi kerumunan. Jadi kita melaksanakan program yang dijemput bola dari pemerintah. Jemaah umroh perdana yang menjalani karantina di hotel di Mekah, Arab Saudi telah mengikuti tes swab pada 3 November 2020. Tes swab yang dilakukan Kementerian Kesehatan Arab Saudi salah satu kegiatan yang sudah diprogramkan. Oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi di hari kedua diikuti semua jemaah umroh perdana. Tes swab ini sebagai persiapan pelaksanaan umroh. Nantinya jemaah akan langsung diantar ke tempat mikot Tanim. Bagi jemaah yang sudah ambil mikot dari Yalamlah, Jeddah dan menggunakan kain ikhram selama 3 hari, maka akan langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sa'i.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana gugatan uji material Undang-Undang Cipta Kerja. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.